home visit salah satu alternatif ya. Nah, untuk biayanya gimana dong? Semuanya ditanggung oleh guru itu semuanya ditanggung oleh guru itu sendiri. Nggak, maksudnya guru nggak narik kayak les gitu nggak ya? Nggak narik sama sekali. Jadi itu keikhlasan guru itu sendiri, kesadaran itu sendiri tanpa dibayar sepeser pun. Bensin? Nggak ada. Gitu, jadi itu semuanya berarti sendiri. Udah effort, misal effort guru. Jadi nggak semua guru mau ya. Iya, oke. Kembali lagi ke acara kita. Ini acara apa ya? Belajar bodoh, yang nggak tahu ini episode keberapa, nanti aku taruh di episode berapa. Jadi kali ini kita akan ngobrol soal pendidikan di masa pandemi. Dan kali ini aku kedatangan temanku sendiri, ini teman SMA sih, namanya Asna. Kemarin aku hubungi Asna karena dia sekarang jadi guru SD ya. Jadi Asna ini jadi guru SD dan aku kayaknya perlu sih ngobrol sama yang langsung pengajar, sebenarnya keluhannya apa. Karena kebanyakan kalau aku yang dengar sendiri, rata-rata kan orang tua, jadi kok nggak masuk sekolah tapi tetap bayar, tapi ini pasti gurunya nggak kerja, cuman ngajar di via online dan nggak begitu effort gitu loh. Jadi makasih Asna udah datang jauh-jauh dari Pati loh. Jadi ketika balik Salatiga kita nyempetin ketemu buat ngadain obrolan ini. Jadi mungkin Asna sebenarnya Asna itu temanku SMA 3 dulu di Salatiga, dan lulus terus kemana ya? Iya, lulus terus sekolah guru terus di Semarang di UNES. Oh, di UNES. Terus habis itu berhijrah ke Kabupaten Pati. Oh, gitu. Itu langsung diterima kerja PNS ya? Iya, aku ikut tes CPNS tahun 2014, terus 2015-nya sudah mulai mengajar di SD yang saat ini jadi tempat aku bekerja. Penempatan apa gimana? Itu penempatan sih. Tapi aku memang daftarnya formasinya di Kabupaten Pati, terus ditempatkan di SD itu gitu. Kebetulan SD-nya itu SD yang paling favorit di Kabupaten Pati. Oh, ya lumayan. Lumayan ada lumayan. Tapi kan kena ini program zonasi. Zonasi ya? Oh, sekarang waktu itu belum ada zonasi. Oh, belum ada. Zonasi itu baru sekitar 2-3 tahun belakangan ini sih. Tapi kan berarti sekarang kalau dulu yang negeri terbaik pasti anak-anak terbaik yang diterima, tapi sekarang kan sama aja kan? Sekarang zonasi. Jadi yang rumahnya deket-deket itu yang prioritas masuk ke sekolah itu gitu. Okay. Tapi tetap secara jumlah penerimaan kan rata-rata kan kalau sekolah SD kan bukanya 1-2 kelas. Tempatku tuh 4 kelas A, B, C, D padahal sekolah negeri. Sampai 4 kelas ya. Ya, 4 tapi kelas. Wajar ya dulu di SMA 3 tempat kita tuh sampai adik kelas kita 10-10 ya. Iya. Jadi kelas 10 tuh ada 10 kelas. Per kelas ada 50-an anak lah, 40-50-an anak. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol soal sebenarnya apa sih yang dikerjain sama guru-guru ketika masa pandemi kayak gini. Apa bener nih nggak pada kerja cuman via online, jadi mengulang pelajaran-pelajaran yang udah pernah diajarkan dan hanya menyampaikan lewat media daring sekenanya. Jadi kita akan coba tanya langsung sama pelakunya ya, pelaku pengajarnya langsung nih, Asna. Jadi sebenarnya gimana sih kondisi ketika perubahan dari kelas normal yang adanya di kelas, dan itu kan pertemuan verbal lebih gampang untuk jelasin ke siswa kan. Jadi kalau misal ada murid gak mudeng ya langsung difokus ke dia, langsung dijelasin kan lebih enak. Lah kalau daring kayak sekarang ini gimana? Kesulitannya apa? Oke, kalau kesulitan sih sebenarnya ya namanya pembelajaran daring itu tuh bisa dibilang cukup berat gitu ya. Jangankan untuk kita yang masih muda, apalagi untuk mereka yang sudah senior gitu ya. Tapi yang namanya setiap guru tuh punya gayanya masing-masing. Jadi kayak mereka tuh punya cara terbaik untuk mengajar ke peserta didiknya gitu ya. Katakanlah guru senior, ini curhat aja ya kalau di sekolahanku. Kalau di sekolahanku sendiri, guru senior itu biasanya rata-rata itu mereka share tugasnya lewat WhatsApp group. Tapi alhamdulillahnya memang posisi murid-murid di sekolahanku itu semuanya punya HP, minimal HP orang tuanya lah gitu ya. Jadi guru-guru yang sepuh ini rata-rata nanti akan share tugas itu lewat WhatsApp group, kemudian nanti itu setiap hari ya. Nah, nanti gitu ya anak-anak mengerjakan itu, baru kemudian akhir pekannya orang tua ke sekolah untuk mengumpulkan
kumpulan-kumpulan tugas yang sudah diselesaikan oleh anak-anak gitu ya. Terus biasanya ada lagi tambahan, misalnya guru itu merekam suaranya gitu ya lewat voice note, itu yang diusahakan oleh guru-guru senior. Tentu saja namanya guru senior kita nggak bisa dong untuk menuntut beliau seperti yang muda-muda ini bener, gitu. Itu untuk yang guru senior. Kalau yang guru muda tuh macem-macem banget, banyak banget gitu ya, dan kreatif banget gitu ya. Disesuaikan juga dengan kondisi sekolahnya seperti apa, kondisi anak-anaknya seperti apa, terus kira-kira anak-anak ini mampu nggak sih kalau misalnya dikasih media yang katakanlah misalnya medianya agak lebih modern gitu kan. Jadi disesuaikan semuanya sesuai dengan kondisinya itu. Nah, kalau aku sendiri, aku ada beberapa platform pembelajaran yang aku gunakan gitu ya. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom. Kemudian kadang-kadang juga pakai Zoom. Terus kemudian yang paling sering itu seminggu sekitar 1-2 kali aku pakai yang namanya StreamYard. StreamYard itu salah satu aplikasi yang bisa kita konekkan dengan YouTube. Jadi anak-anak tinggal buka YouTube. Terus nanti kalau misalnya nih kebetulan anak-anak ada kegiatan yang lain atau kebetulan nggak punya HP nih, gitu kan, nggak bisa lihat pembelajaran saat itu juga, dia bisa lihat siaran ulangnya ketika YouTube itu nanti di-upload di Jadi YouTube-nya kita. gurunya juga nggak perlu ngulang-ulang lagi materi yang udah disampaikan. Murid-murid yang memang nggak sempet untuk ikut pelajaran bisa ngulang lewat YouTube-nya itu ya? Iya, betul. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga saja semuanya sehat walafiat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berjumpa via live streaming ini dan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terus juga ya asiknya sih anak-anak nanti bisa komen gitu, bisa komen di situ, bisa tanya-tanya, gurunya bisa jawab gitu. Kalau dibandingkan Zoom gimana? Zoom tuh sebenarnya asik, cuman anak-anak harus saat itu juga datang siap. Terus juga kebetulan Zoom itu kekurangannya ini lumayan menghabiskan banyak kuota sih gitu. Dan kuota ya? Dan 40 menit sekali biasanya mati kalau dia bukan yang premium. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau memang bukan yang premium itu ada batas waktunya. Jadi 40 menit sekali itu, dan itu cukup ganggu juga ya. Ganggu. Ketika penyampaian materi ya. Iya, terus kemarin juga dapat info dari teman juga ada yang pakai Google Meet. Itu kekurangannya sih katanya nggak bisa share screen katanya sih, cuman aku belum nyoba gitu. Jadi share screen untuk kayak platform pemaparan materi kayak PowerPoint gitu ya, di layar ya. Kalau yang aku pakainya alhamdulillah StreamYard itu kita bisa kita bisa share screen jadi anak-anak bisa lihat materinya gitu. Itu tapi asiknya penggunaan program-program atau aplikasi ini inisiatif guru apa ada instruksi dari mana gitu? Aku kebetulan belajar sendiri. Jadi membandingkan platform mana yang paling efektif untuk pengajaran ini ya? Iya, betul gitu. Nah, dari aplikasi itu paling efektif apa? Aku sementara ini tetap yang menurut aku ya itu tadi si StreamYard itu tadi. Menurut aku itu yang paling mudah penggunaannya, terus bisa bisa share screen. Kemudian anak-anak nggak harus siap saat itu juga, kok kebetulan nggak punya HP kan nggak masalah. Tapi ada batas waktu kayak Zoom nggak gitu? Nggak ada. StreamYard ya? StreamYard. StreamYard. Ada sih 4, kalau nggak salah itu 40 jam per bulan. 40 jam per bulan. Iya, tapi lebih dari cukup. Ya? Lebih dari cukup. Pasti sisa. 40 jam per bulan. Iya. Nah, kalau ini untuk kuotanya gimana? Apa guru kalau menurut pandangan orang tua kan, ya ini guru kan enak, kita yang harus support anak-anak kita kalau belajar di rumah ya support HP, support kuota, itu apalagi kita mesti bayar sekolah, jadi biaya yang double gitu loh. Karena kalau guru sendiri itu dapat kuota gimana? Nah ini ya, sebenarnya kan gini, kita juga nggak bisa nyalahin lah. Kita semuanya kan punya effortnya masing-masing gitu. Mungkin di mata orang tua sudah merasa bahwa ibarat kata mengeluarkan banyak dana dana usaha untuk anak-anaknya. Padahal di samping itu guru juga melakukan hal yang sama gitu ya. Untuk sekolahan saya sendiri itu ya, kalau mau jujur-jujuran ini kan beda-beda setiap sekolah. Di tempat saya kita hanya bisa mengandalkan wifi. Jadi kalau di sekolah ya pakainya wifi. Tapi kalau di luar sekolah berarti kita menggunakan kuota kita pribadi. Apakah disupport oleh sekolah? Kebetulan selama ini kita baru 1 kali disupport
kuota 50.000 kalau nggak salah. Selebihnya itu percaya atau tidak kita menggunakan dana pribadi kita. Oke lah kalau yang PNS katakanlah kita masih punya tunjangan sertifikasi atau tunjangan yang lain. Tapi untuk teman-teman kita yang honorer yang katakanlah gajinya antara 300 sampai 600.000 itu benar-benar pakai uang mereka pribadi. Jadi kadang-kala tuh orang tua kan ngejudge-nya orang guru hanya memberikan tugas gitu ya. Padahal sebenarnya di balik itu usahanya guru-guru itu luar biasa. Bahkan teman-teman saya yang honorer itu ada saya tuh gini, kalian itu bekerja lebih daripada gaji yang kalian dapatkan. Kalau saya bilangnya gitu. Dan saya salutnya itu. Teman-teman saya ketika misalnya ya kan kita kan enggak libur ya. Pagi kita sudah siap, kita pindah ke ruangan yang memang internetnya bagus di belakang di ruang audiovisual. Di situ kita satu-satu ada yang bikin video, ada yang dubbing, ada yang streaming, ada yang macam-macam gitu. Dan menurut aku itu luar biasa banget. Nah, kalau pengajaran jam pelajaran itu sama ketika sekolah biasa atau beda jamnya? Kalau aku bisa bilang 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam. Untuk persiapan pengajarannya. Iya, jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini guru itu bekerjanya lebih ekstra. Pertama gini ya. Kayak saya misalnya, ketika besok pembelajaran malam itu saya harus bikin media. Saya minimal pakai PPT kan saya mau share screen kan. Kalau share screen kan pakainya PPT. Saya harus nyiapin itu PPT pertama kali. Kemudian setelah PPT sudah siap, kemudian paginya kan saya streaming tuh nyiapin internet segala macam, nyiapin kira-kira ini nanti suaranya udah bagus atau belum, cek sound dan sebagainya. Itu udah waktu sendiri. Kemudian pembelajarannya sekitar 1-2 jam. Setelah pembelajaran kan ada tugas. Tugasnya saya upload lewat tadi kan Google Classroom. Di situ nanti saya akan membuat tugas. Setelah saya membuat tugas, kemudian anak-anak mengerjakan. Setiap anak selesai mengerjakan, otomatis kan kita koreksi. Nah, anak kan nggak tahu mau mengerjakan jam berapa kan. Bu, aku udah mengerjakan jam 4. Oke, kita koreksi jam 4. Bu, sekarang ini aku baru ngerjain jam 6. Ini oke, kita koreksi. Dan bayangin aja koreksi pakai HP itu melelahkannya luar biasa. Oke, kalau pakai Google Form itu enak ya. Jadi kayak misalnya nilainya kan otomatis keluar. Tapi ada juga yang kita nggak bisa pakai Google Form. Contohnya matematika, gambar diagram, kan nggak mungkin kan kalau itu kan harus tulisan kan, tulisan manual. Dan bayangin anak SD itu tulisannya nggak semuanya bagus. Ada yang tulisannya bentuknya seperti itu, kita lihatnya pakai HP, mana fotonya lagi, ngambilnya blur lagi ya. Jadi habis itu kita harus komen di section, anak-anak tolong ya upload lagi ini, Bu Asa nggak bisa baca tugas kalian, nunggu lagi tugas, terus koreksi lagi, itu setiap hari seperti itu. Dan setiap hari pasti ada tugas, minimal satu. Berarti 2 kali effort ya, jadi persiapan materi dan mengalihkan materi itu ke digital. Iya, dan koreksinya yang paling melelahkan, proses paling capek itu koreksi. Paling melelahkan, beneran. Jadi mata tuh sampai ya Allah lelah banget. Karena kita nggak terima tekstual itunya hasil kerjaannya konkretnya kan enggak. Iya, jadi kita cuma lihat foto doang. Nanti ada yang geser lah foto, ada yang blur lah, ada yang apa gitu kan. Sudah diberikan perintah itu aja masih salah, nanti ngechat gurunya lagi ditanya lagi ini lagi. Dan guru tuh benar-benar harus siap 24 jam. Belum misalnya kalau dapat komplainan dari orang tua, Bu ini kok hari ini tugasnya banyak gitu, padahal sebenarnya juga nggak sebanyak itu loh. Jadi kita tuh setiap hari itu menerima komplainan, tapi ya orang tua nggak tahu aja. Gitu. Dan sebenarnya ada juga ya cerita-cerita sih aku dengar juga ketika daring ini juga ada ya beberapa orang tua yang mengerjakan pekerjaan anaknya itu. Sebenarnya aku juga bingung sih. Ya mungkin orang tua juga nggak pengen susah untuk mendampingi anaknya, tapi menurutku harusnya memang orang tua juga mesti effort juga, nggak cuman kan ini kalau menurutku ini masih pandemi dan memang harus saling support antara pengajar yang memang sekolah dan juga orang tua sendiri ya. Tapi nggak bisa disalahin juga karena kan orang tua kadang kerja capek gitu. Tapi kalau yang sampai ngerjain itu menurutku kurang tepat sih. Jadi makanya kadang keluhan-keluhan itu
merasa nggak adil ya. Iya makanya itu aku lihat kok apa yang dikeluhkan, harusnya orang tua sendiri juga bertanggung jawab atas perkembangan gimana anaknya. Nah, ini tadi Asna sempat cerita ketika belum on kamera, jadi dia cerita kalau ini kelas 5 oke sih pakai digital penyampaian daring. Tapi bayangin kalau kelas 1 yang baru belajar nulis, baru paham soal huruf, gimana itu, bisa cerita nggak kendalanya di sekolahmu? Coba. Kalau yang pertama dulu yang kita bahas gimana yang soal orang tua ngerasa nggak adil karena coba. Oke. Ini sebenarnya menarik banget. Ini menjadi permasalahan semua guru sih. Tapi satu lagi, guru itu tidak bisa dibohongi. Gitu. Guru tuh tahu ini kelihatan siapa. Ya, kelihatan banget ya. Kelihatan. Pertama gini, lo kan kita kan belum pernah ketemu anaknya kan sama sekali kan di tahun pelajaran ini. Tenang aja, guru itu selalu punya cara bagaimana supaya dia itu tahu tahap perkembangan anak-anaknya. Contohnya adalah berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Kayak misalnya aku kan guru kelas 5, aku akan tanya guru kelas 4. Kebetulan namanya Bu Isti. Bu Isti, ini si anak yang kurang di kelas ini siapa, yang bisa siapa, yang biasanya dibantu orang tuanya itu siapa gitu. Jadi sebenarnya guru itu tahu. Tetapi sedihnya adalah ketika guru itu tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk memberikan nilai tidak sesuai. Jadi misalnya gini, nih anak nilainya 95, padahal misalnya yang ngerjakan orang tua, tapi guru tahu gitu ya. Tapi guru tetap harus memasukkan nilai itu 95. Karena apa? Karena kita memang diminta untuk mendapatkan nilai, memberikan nilai gitu loh. Jadi kan gini, harusnya kalau pandemi itu kan nilai itu bukan segala-galanya, tapi tetap aja ternyata pemerintah meminta kita untuk memberikan nilai angka lah, katakanlah gitu. Nah kalau seperti itu gimana? Jadi guru ibarat kata gini ya, kalau kata teman saya ginilah, jahat ora jahat lah gitu. Jadi egois nggak egois, ya kalau memang mereka orang tua tega, kalau memang orang tua tega mengerjakan tugas anaknya, ya monggo. Tapi suatu saat nanti ya itu konsekuensi yang akan didapat oleh orang tua gitu ya. Tapi saya selalu bilang gini sama anak-anak saya yang lain, kamu nggak usah iri lihat teman kamu dibantu orang tuanya gitu ya. Kamu itu nanti kalau masuk SMP misalnya, katakanlah pakai jalur prestasi, itu yang diambil kan nilai semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 2 kelas 6, diambil 6 semester. Katakanlah ada satu yang paling bagus, misalnya ada temenmu yang memang dia kondisinya nggak sepintar kamu, ada semester di mana dia nilainya paling bagus gara-gara pandemi. Tapi kan masih ada semester yang lain kan yang bisa mengurangi untuk membandingkan itu kan. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian cuman kalah di semester ini aja. Saya selalu bilang kayak gitu loh. Dan saya tuh selalu bilang gini sama orang tua, oke, tugas itu boleh dibantu orang tuanya, boleh dibantu, tetapi tidak dikerjakan orang tuanya, kecuali ulangan. Saya bilang gitu kan, ulangan harus dikerjakan sendiri. Dan itu benar-benar aku tuh mencoba bagaimana caranya supaya mereka itu, anak-anak tuh merasa bersalah. Contohnya gini, di perintah penugasan Google Classroom, saya bilang ke sini, anak-anak, Bu Asna akan bangga kalau anak-anak mengerjakan dengan mandiri dan sejujur-jujurnya tanpa bantuan orang lain. Jadi ada penekanan untuk menghindari hal itu. Terus waktu di Google Form, kan di Google Classroom aku isi Google Form kan, aku minta kepada mereka untuk menuliskan saya bekerja dengan mandiri dan sejujur-jujurnya. Nah, itu hal kecil, tapi setidaknya saya yakin akan membuat anak itu menyadari sesuatu, entah itu apa gitu. Walaupun pada kenyataannya tetap aja ada yang dibantu oleh orang tua gitu kan. Tapi setidaknya saya sudah berusaha. Saya kan nggak mungkin kontrol semua anak saya kan gitu kan. Jumlahnya berapa kalau muridnya? Jumlahnya 24 gitu kan. Tapi saya tahu kira-kira mana yang dibantu, mana yang enggak gitu. Dan saya selalu memberikan penekanan bahwa ini cuma 1 semester aja. Nanti kedepannya saya yakin siapa anak yang belajar yang paling hasilnya yang paling baik, yang nggak mau belajar ya gitu. Terus yang kedua tadi ya, yang soal. Tapi gini ya, berarti persoalan pembentukan karakter lebih ya jadi double. Ya memang tugasnya kan itu, tapi jadi effort lagi karena biasanya kan di sekolah bisa diajak komunikasi secara langsung, tapi kalau gini ketika gimana cara menanggulangi ketika orang tua mengerjakan itu kan harus butuh effort juga. Cara penyampaian tadi Asna udah nyampein. Jadi oke sih, aku sebenarnya tadi mau tanya tapi udah dijawab. Dan yang kedua soal ini ya, anak kelas rendah gimana ya? Oke, sebenarnya ada macam-macam cara sih gitu ya. Oke, kalau saya kan guru kelas 5, nggak masalah mau pakai platform apa aja, insya Allah nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah membelajarkan anak kelas 1 SD yang sama sekali belum pernah masuk ke sekolah kan, belum pernah
tahu sekolahnya seperti apa, kondisinya seperti apa, gurunya aja kan nggak kenal kan. Apakah pakai Zoom bisa, apakah pakai virtual bisa? Saya rasa nggak bisa gitu ya. Nah terus caranya bagaimana? Caranya ini kalau misalnya dapat izin ya, tapi saya rasa insya Allah kalau cuman home visit per rumah, kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Jadi ada teman saya di daerah-daerah tertentu itu yang mereka meluangkan waktunya untuk home visit ke rumah anaknya satu persatu, gitu ya. Berarti satu dengan rumah protokol, satu murid ya? Iya, dengan protokol kesehatan ya, pakai face shield, kemudian pakai masker segala macam gitu kan. Terus kemudian ini ada macam-macam, ada yang satu, misalnya kalau rumahnya deketan itu dikumpulin 2-3 gitu nggak masalah, tapi kan ada yang rumahnya jauh-jauh kan, lah otomatis satu rumah satu kali visit ya cuma satu anak gitu kan. Tapi kan ya nggak masalah, nggak setiap hari langsung 20 anak kan, misalnya satu hari 5, ya, bener. besoknya 5 anak itu didatangi guru aja pasti sudah senengnya luar biasa gitu ya. Nggak usah lama-lama lah, 10 menit 15 menit aja ketemu gurunya ngobrol, cuma sekedar belajar huruf A sampai misalnya huruf apalah gitu pasti soalnya bisa. Aku bayangin kalau zamanku SD, misal ini guru kan harus pantau satu persatu anak yang lagi belajar nulis gitu loh. Jadi aku bayangin kalau misalnya, Bu ini gimana, kan kalau sekolah biasa, sekolah sebelum COVID kan pasti langsung ini gini dijelasin, ayo coba sambil langsung mantau bener apa enggak. Tapi kalau daring coba, kita bisa bayangin gimana capeknya jelasin satu persatu murid yang memang belum lancar untuk menulis ya. Iya. Diajak omong aja belum bisa. Ya, gitu makanya kan. itu susah juga sih. Jadi home visit salah satu alternatif ya. Nah, untuk biayanya gimana dong? Semuanya ditanggung oleh guru itu semuanya ditanggung oleh guru itu sendiri. Nggak, maksudnya guru nggak narik kayak les gitu nggak ya? Nggak narik sama sekali. Jadi itu keikhlasan guru itu sendiri, kesadaran itu sendiri tanpa dibayar sepeser pun. Bensin? Nggak ada. Gitu. Jadi itu semuanya berarti udah effort, misal effort guru. Jadi nggak semua guru mau ya. Iya, oke. Tapi salah satu alternatif untuk yang kelas 1, kelas 2 itu home visit ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya bisa, kenapa enggak gitu kan? Sebenarnya kan gini, pendidikan itu kan ada 3, pendidikan pendidikan formal, non formal, informal. Dimana pendidikan informal itu yang paling pertama itu kan dari keluarga sebenarnya. Saya yakin sebenarnya orang tua itu bisa kok untuk mengajari anaknya, tinggal sabar atau enggaknya. Sekarang bayangkan gini, orang tua mengajarkan anak satu aja ngeluhnya luar biasa. Apalagi guru yang setiap hari mengajar anaknya orang lain yang jumlahnya itu 20, 30, 40, 50. Kadang masih anaknya sendiri ya. Iya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan, berarti guru itu ya seperti itulah. Jadi kadang tuh kita jadi sebagai guru gini, ya begitulah apa yang kita rasakan selama ini. Kadang karena ternyata banyak juga loh orang tua yang nggak tahu perkembangan anaknya seperti apa. Mikir anak itu pinter banget gitu. Padahal nggak tahu. Loh, dulu kelas 1 sama kelas 2 tuh nilainya 100 semua, Bu. Kok sekarang kelas 5 nilainya jadi segini? Ya pelajaran kelas 1, 2 sama kelas 5 kan beda toh, Bu. Nah, saya kan biasanya gitu kan. Nah, baru kemudian orang tua tahu kondisinya anak seperti apa tuh gara-gara pembelajaran pandemi ini gitu. Jadi ada sisi positifnya asal orang tua mau dan bersabar. Iya. Gitu. Berarti kan ya pandemi pasti buat ya dunia pendidikan 180 derajat berubah ya. Bahkan 360 derajat berubah ya. Dan itu memang butuh effort, nggak hanya dari pemerintah, nggak hanya dari pendidik atau guru, tapi juga dari orang tua. Jadi sama-sama saling support lah untuk perkembangan generasi muda di Indonesia sekarang. Karena kita tahu lah fasilitas digital kayak HP, internet itu nggak semua ada di mana di seluruh Indonesia rata gitu ya. Jadi bayangin kalau di desa yang memang susah untuk akses internet, yang susah untuk belajar daring, itu gimana gitu loh. Jadi bahkan aku tadi baca juga banyak bertambahnya anak putus sekolah karena orang tua dilema dia harus memenuhi kebutuhan keluarga atau pendidikan anaknya. Iya. Nah itu perlunya edukasi sih, kepada orang-orang tua untuk selalu mau support ke anak-anaknya sih. Kalau menurut aku sih itu yang paling perlu ditekankan gitu. Oke, jadi tadi kan terkait dengan guru honorer. Aku bisa bayangin sih sebulan 600.000 tuh anak kos aja kadang nggak cukup.
Itu anak kos ya, ini guru loh. Dia mendidik, kadang juga masih punya anak, kadang harus berpikir gimana caranya berinovasi untuk pengajaran, ditambah ketika pandemi kayak gini. Beli kuota. Jadi kalau sebelum pandemi, ini tambahan guru honorer yang gajinya berapa? 600 atau 400 tuh paling juga? gede. 600 tuh Paling kecil gede. biasanya berapa? Ada yang 300. Ada yang teman saya 100 sebulan loh. 100 bulan guru honorer. Guru honorer dan dibayarnya 3 bulan sekali 300.000 gitu ada. 3 bulan sekali Nangis kan? 300.000. Ya, itulah. Tapi pengajaran ngajarnya sama kayak sama kayak PNS. Beban tugasnya sama. Hampir sama, kadang malah beban tugas senior itu dikasih kepada si honorer itu gitu kadang sedih. Oke. Nah, kalau tambahan guru-guru honorer ini cari tambahan sebelum pandemi dari apa? Kalau sebelum pandemi itu rata-rata tuh mereka itu biasanya buka les gitu loh, les. Biasanya dimintai tolong tetangganya atau bisa jadi justru wali murid di kelasnya untuk memberikan tambahan gitu. Tapi kan selama pandemi ini pasti orang tua juga mikir-mikir kan kalau misalnya mau ngelesin anak-anaknya itu. Jadi lumayan berat banget sih kemarin gitu. Jadi ya begitu. Kalau biayanya berapa kalau ngelesi? Kalau ngelesi tergantung kota atau desa ya. Kalau kota mah normal ya, palingan antara sekitaran 75, 100, ada yang bahkan mungkin lebih kan. Ada juga orang tua yang memang kemampuannya lebih terus ngasih lebih kan ada. Tapi kalau di desa, di tempat teman saya itu ada yang satu pertemuannya 2.000, 3.000 rupiah. Itu kalau masuk, kalau nggak masuk ya nggak bayar. 2.000 rupiah berarti nggak sistem bulanan gitu ya? Nggak, sepertemuan itu bayar 2.000 kayak dimasukin ke kota gitu. Dan itu untuk menyambung hidup guru-guru itu, jadi bisa dibayar. Itu berapa jam dia? Biasanya 1 jam sampai 1,5 jam. 1,5 jam tuh 2.000? 1 jam sampai 1,5 jam, iya 2.000 nanti misalnya 5 anak ya berarti dapatnya 10.000. Aduh. Itu sebelum pandemi, bayangin itu sebelum pandemi satu kali datang 10.000 ya? Iya. Kalau pandemi kan pasti nggak boleh bertatap muka, nggak boleh ya kayak home visit gitu udah nggak boleh kan, makanya berarti kan udah nggak ada tambahan. Yes. Terus kondisinya gimana kalau guru honorer ketika harus membeli kuota tambahan untuk proses belajar mengajar di masa pandemi? Ya dicukup-cukupin, nggak cukup tapi dicukup-cukupin. Jadi kayak misalnya gaji itu ya dari awal udah dipakai dulu buat beli kuota gitu. Tapi apa nggak ada bantuan dari swasta lah selama pandemi ini dari mana lah gitu? Sebenarnya kan support entah support ada yang bilang kuota. gini, kan harusnya kan bisa diambil pakai dana bos gitu kan sebenarnya. Tapi lucunya dana bos juga kita dipotong 40% semasa pandemi gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil banyak dari itu gitu. Jadi di sekolah saya baru sekali kita dapat bantuan gitu kuota. Terus ya hanya kita sekali ya? satu kali. Ini nunggu aja kalau misalnya bosnya keluar gitu. Kalau dari pihak lain palingan PGRI tapi paling kayak potongan harga kuota gitu aja sih gitu. Tapi kalau di pihak-pihak lain ya tinggal ya ada nggak yang mau bantu gitu. Biasanya secara sukarela. Biaya satu kali daring tuh berapa sih? Kalau untuk kuotanya aja? Kuota untuk satu kali daring berapa ya? Kemarin tuh ada teman saya yang sekitaran seminggu tuh habis 50 tuh ada. 50.000 kan tergantung paketannya apa ya. Ada yang sebulan 100.000, 150 juga ada gitu. Macam-macam sih. Makanya kalau murid misal ada nggak persoalan murid yang HP-nya nggak support untuk belajar daring gimana solusinya? Solusinya kalau di sekolah saya kan nggak ada, kebetulan rata-rata udah tapi punya ada nggak dengar teman-teman guru di sana? Ada, kemarin ada yang HP-nya nggak support, terus anak ini sekolah sendirian, datang ke sekolah, terus langsung dikasih materi sama guru itu ya sendirian aja karena dia nggak punya HP sendiri gitu. Tapi ya tadi pilihan keduanya home visit gitu. Kalau memang tidak siap untuk mendatangkan anak ke sekolah dengan berbagai konsekuensi ya tadi home visit, guru harus benar-benar merelakan waktunya, merelakan daya, upaya dan lain-lain demi untuk anaknya. Nah itu yang home visit ke guru PNS atau guru honorer? Kayaknya tuh mau PNS atau honorer tuh selama mereka sadar atas kewajiban mereka ya nggak masalah gitu. Jadi sama aja sih selama pandemi ini, mau PNS mau nggak PNS sama aja. Pokoknya tergantung panggilan hati lah. Kalau sebenarnya gini ya, kasarnya gini, semisalnya saya gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain juga nggak masalah. Katakanlah tetap dapat gaji kan, logikanya gitu. Tapi kan saya malu sama diri saya sendiri. Saya merasa bahwa
ini nanti akan saya pertanggungjawabkan Ah. di depan Tuhan saya. Jadi ya saya maunya bekerja dengan happy Iya sih, dan saya happy dengan pembelajaran yang sudah saya usahakan ini. Ya walaupun gitu. sekarang memang effortnya double ya Iya, selama double. pandemi. Iya, dan kadang orang tua kan ini yang saya mau kasih tahu ke orang tua, jangan sering membanding-bandingkan antara guru satu dengan guru yang lain. Sekali lagi setiap guru itu punya gayanya masing-masing. Jangan sering dibandingkan sering ya? gitu. Aku nggak, Iya, mungkin sering. dari orang tua ya. Tapi kalau aku kebetulan alhamdulillah aku nggak pernah dibandingkan. Ah. Cuman banyak orang tua kelas lain yang cerita ke aku ngadu gitu. ya? Oh, Ngadu, oke. Bu ini gini. Ya saya selalu ngasih tahu bahwa setiap guru itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau memang panjenengan punya saran silakan disampaikan. Ya. Disampaikan dengan melalui forum yang baik, dengan kalimat yang baik. Jadi nggak hanya kritik tapi juga solusinya gimana gitu ya. Iya, gitu. Jadi orang yang solutif. Iya, betul. Kira-kira masih disampaikan ya, As? Kayaknya cukup sih itu. Cukup ya. Mungkin dirimu harus takon meneh apa? Cukup sih Mas, buat jelasin kabeh kok. Iya. Oke, jadi Soal pembelajaran kita. ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan ya belajar daring selama pandemi. Jadi banyak sekali persoalan yang perlu diurai sama-sama dan perlu dihadapi sama-sama. Nggak hanya beban tanggung jawab terkait perkembangan anak ini hanya dibebankan kepada sekolah atau pemerintah. Tapi orang tua sebenarnya salah satu yang ya karena kan yang di rumah ini kan orang tua. Jadi yang bisa memantau lebih itu orang tua. Jadi media sudah ada dari guru, penyampaian materi udah ada. Jadi pendampingan utama kan dari orang tua. Jadi selama pandemi solusinya berarti nggak saling menyalahkan, bener ya? Iya. Asya? Nggak saling menyalahkan tapi sama-sama untuk gimana caranya mendampingi anak ini yang selama pandemi untuk belajar. Jadi untuk bisa belajar dan ya ada persoalan tadi, jadi anak harus dituntut untuk mandiri juga. Jangan dimanjain gitulah. Jadi ini karena ini juga terkait dengan perkembangan anak selanjutnya. Nah, jadi untuk teman-teman juga yang mungkin udah punya anak, teman-teman juga yang mungkin punya adik, punya kakak yang punya anak, itu juga mungkin bisa ngingetin kalau ketika ada keluhan dari peran mereka sebagai orang tua. Jadi memang kita selama pandemi ini harus sama-sama saling support. Kalau enggak, itu enggak mungkin bisa diurai sendiri oleh pemerintah ataupun oleh tenaga pengajar atau pendidik, yaitu guru atau dosen. Jadi memang kita harus kerja sama-sama ya. Intinya tuh komunikasi sebenarnya. Kalau misalnya guru ada masalah, ya boleh sharing ke orang tua punya masalah, sharing lah ke guru gitu. Oh ya, jadi tidak saling menduga-duga, tidak saling punya pikiran buruk gitu. Itu yang paling penting. Terus kira-kira harus berkomunikasi, mereka perlu berkomunikasi misalnya, oh kira-kira anak ini harus ditreat bagaimana, anak seperti ini masalahnya di rumah apa. Oke, kita cari solusi dan pemecahannya sama-sama. Jadi orang tua bisa minta saran dari guru, guru juga bisa kasih masukan ke orang tua gitu ya. Jadi nggak mungkin kok guru itu kalau misalnya ada orang tua yang tanya, orang tua yang minta saran nggak dijawab, itu nggak mungkin. Iya, benar. Pasti akan diberikan yang terbaik gitu ya. Jadi itu memang tugas kita bahwa guru itu bukan hanya sebagai seorang fasilitator, tapi juga inspirator dan juga motivator. Oke, terima kasih. Jadi banyak banget ya yang udah kita ketahui tadi soal persoalan pendidikan di masa pandemi. Jadi terima kasih Asna udah mau sharing-sharing sama kita di sini dan semoga tetap semangat ngadepin pandemi dan ya terus inovasi dan kreatif dalam proses pengajaran, dan juga salam buat teman-teman di pengajar di Pati. Yes. Jadi terus semangat untuk kita semua untuk menghadapi pandemi ini. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di Belajar Bodoh episode yang selanjutnya. Dah.